Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Pak Guru mau menyampaikan tentang beberapa hal ya, kendala-kendala tadi pagi ya sampai tadi siang, masalah ujian atau PTS penilaian tengah semester. Meskipun ada beberapa yang tidak penting ya, tapi mungkin menurut kalian itu penting ya, yang harus ditanyakan kepada guru mata pelajaran atau kepada wali kelas ya, atau tim IT yang membantu kalian untuk membantu prosesnya jalan PTS. Di sini yang saya mau kasih tahu adalah pertama, untuk kelas 7 jika ada kesulitan atau ada masalah apapun, kalian bisa bertanya langsung pada Pak Guru atau tim IT, Pak Doni ya. Jika kelas 8, kalian langsung bertanya sama Pak Soleh. Kelas 9 bertanya sama Bu Agustin. Yang ditanyakan adalah masalah teknisnya saja ya. Jadi teknis tentang misalnya kesulitan dalam masuk pada situs webnya ya, ataupun linknya yang sudah diberikan, ataupun tidak bisa memasukkan token, ataupun ada kejadian error, ataupun ada misalnya webpage not available ya, tidak bisa masuk pada situs halaman tersebut, ataupun ya kendala-kendala tentang ya form tersebut ya. Itu bisa kalian tanyakan kepada kelas 7 kepada Pak Doni, kelas 8 kepada Pak Soleh, kelas 9 pada Abu Agustin. Sampai situ jelas ya. Yang selanjutnya adalah untuk kalian ya, di sini kan contoh misalnya ini di 8A wali kelasnya itu Ibu Agustin sendiri ya, itu sudah memberikan link yang sama ya, linknya sama ini di Google Situs ya, di website ya, itu yang HTTP itu ya, tini.cc garis miring PTS 2020 underscore SMPN 10. Nah, itu adalah satu link website yang kalian bisa masuk di dalamnya untuk memilih kelas ya, dan memilih mata pelajaran yang diujikan hari itu, begitu ya. Nah, adapun nanti tokennya itu nanti akan dikirim oleh tim IT masing-masing kelasnya. Kalau kelas 7 tadi Pak Doni, kelas 8 saya sendiri, dan kelas 9 nanti Bu Agustin, begitu ya. Nah, untuk tokennya. Nah, kalau misalnya kamu ada masalah apa saja ya, seperti begini. Nah, ini kan ada token yang dimasukkan salah. Ini contoh misalnya kita perhatikan token ini mungkin mau masukkan token tapi salah ya misalnya. Terus ada misalnya seperti ini mau masuk ke link websitenya yang sudah diberikan tadi itu, ini ada tulisan website not available ya, atau the web ad ya. Jadi masalah-masalah seperti ini kalian tanyakan kepada tim IT di masing-masing kelas kalian, begitu ya, atau langsung tanyakan kepada wali kelas dulu, nggak apa-apa seperti itu. Nah, untuk masalah pertama contohnya misalnya seperti yang ini ya, webpage not available ini tidak bisa masuk pada situs halaman tersebut. Pertama adalah kalian tidak login pada akun Google Chrome atau akun Google ya. Ini masuknya kalian di browser ya, di browser itu akan ada kendala seperti ini. Yang pertama, kalian harus atur pengaturan, ada web path-nya, ada web note-nya ya, ada satu lagi saya lupa itu ya, itu cara pengaturannya. Di situ nanti ada bentuk juga VPN-nya ya, VPN-nya yang harus kalian rapikan. Banyak cara-caranya. Kalau misalnya kejadiannya seperti ini, atau misalnya kalian masuk di Google Chrome, kemudian akun kalian logout, nah, setelah itu nanti kalian sign in lagi, masuk lagi. Nah, itu nanti supaya terbuka link website ini di Google Chrome, begitu ya, di Google Chrome. Nah, bukan di website browser atau di website lainnya. Karena nanti kalau misalnya di browser atau misalnya di
yang lain-lainnya ya, itu pasti kendalanya seperti ini begini, karena supportnya ada di Google begitu. Biasanya mungkin pakai di Mozilla, mungkin di HP-nya ada yang Mozilla ya, mungkin ada juga yang pakai UC browser, ada yang bawaan browser internet, ataupun misalnya ada apa lagi misalnya seperti ya banyak ya software bawaan aplikasi di Android ya yang kalian punya ya. Yang penting adalah kalian harus masuk di Google Chrome. Nah, terus bagaimana caranya, Pak? Kita tidak bisa. Nah, caranya adalah ya, jika seperti ini kejadiannya ya, seperti ini kejadiannya, maka kalian coba dulu mengklik link yang seperti itu tuh ya, link yang di bawah itu, the webpage ad ya. Nah, cobalah page ini ya, maksudnya dicoba dulu ya, dicoba dulu begitu. Dicoba. Ketika sudah dicoba tidak bisa juga, maka salah satunya adalah kalian melapor tim IT ya di kelas masing-masing untuk di loginkan akun Google Chrome. Nah, itu cara yang paling mudah. Nah, jika tidak bisa nanti langsung dituntun oleh tim IT-nya begitu. Kalau linknya ada masalah seperti ini ya begitu. Nah, biasanya juga ada permasalahan link-link yang tidak bisa dibuka ya. Tidak bisa dibuka di link mapelnya ya, karena error dan segala macam ya, atau misalnya memang dari setiap mapel itu respon atau tanggapannya dibatasi, jadi kalian tidak bisa masuk begitu. Nah, itu caranya kalian tinggal lapor saja ke tim IT masing-masing kelas begitu, nanti akan diselesaikan begitu ya. Itu saja ya. Kalau misalnya kalian masih ribet ya, masih pusing ya dengan masalah-masalah yang kecil-kecil ya, mungkin itu bisa ditanyakan langsung saja sama teman-teman ya, jadi ngobrol ya gitu, komunikasi dengan teman-teman begitu. Tapi kalau misalnya ada masalah-masalah yang besar, langsung tanyakan sama tim IT-nya. Nah, ini kelas 8 ya, saya rasa kayaknya sudah paham ya, jadi tidak begitu ada kendala. Mungkin kelas 9 juga begitu ya. Untuk yang kelas 7 kadang-kadang ya mesti memang harus banyak yang ditanyakan begitu ya, meskipun tadi sepertinya tidak begitu penting ya menurut teman-teman yang lain, atau mungkin menurut pandangan guru, tapi menurut kamu itu sangat penting, dan jika ada yang ngebantu menjawab itu sangat membantu kamu juga begitu. Oleh karena itu untuk PTS atau ujian tengah semester ini, kalian harus tetap menanyakan hal-hal yang kiranya itu berkaitan dengan Google Form. Ini khusus yang daring begitu ya, khusus yang daring. Nah, untuk mengkonfirmasi siapa saja yang sudah mengerjakan PTS, silakan ya, seperti ini juga bagus begitu ya. Ini yang sudah mengerjakan formnya, kemudian kalian langsung data begini, bahwa kalian sudah mengerjakan. Memang di situ petunjuk umumnya di dalam form kan ada pemberitahuan bahwa yang sudah mengerjakan PTS tersebut atau ujian tersebut segera mengkonfirmasi ke grup begitu ya. Ini bahwa kalian tandanya sudah menyelesaikan ujian tersebut begitu. Untuk terakhir ya, mungkin untuk soal esai itu kan kalian diminta untuk mengerjakannya menjawabnya di kertas kosong ya, di kertas kosong. Seperti ada beberapa mata pelajaran mungkin yang diisi di dalam Google Form tersendiri. Nah, itu kan sifatnya tidak wajib. Jika kalian mau isi silahkan, tidak mau diisi juga tidak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah kalian menjawabnya sesuai peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Kalian menjawabnya di lembaran kosong ya, berupa kertas HPS. Jika tidak ada, kalian beli saja di tempat fotokopi. Itu beli 1.000 atau 2.000 dapat banyak banget begitu ya. Nah, itu kalian kerjakan di situ. Nah, masalah ngumpulinnya kapan, saya
sebetulnya sudah menginformasikan ya, menginformasikan kepada kalian ini ya, untuk ngumpulin apa nih, dia punya lembaran jawaban ya. Mungkin bisa langsung juga tanyakan kepada wali kelas ya, wali kelas, ataupun siapa nih, tim IT ya, ataupun kepada panitia ya, panitia pelaksana begitu. Karena memang ada beberapa hal mengenai tentang pengumpulan jawaban esai ini, itu ada tadi informasi yang sudah saya sampaikan dulu sebelumnya, itu 5 Oktober ya, itu dikumpulkan ke ketua kelompoknya masing-masing begitu. Tapi mungkin nanti ditanyakan lagi masalah teknis pengumpulannya, apakah pagi itu kamu juga store jawaban esai, kemudian kamu sekalian ambil soal begitu ya, untuk mungkin yang luring itu. Ini untuk yang luring ya, tapi kalau yang kamu itu ya situ udah saya informasikan ini ya, ini saya informasikan contohnya ini. Nah itu tertulis itu dikumpulkan tanggal 5 Oktober ya oleh ketua kelompoknya ya, seperti itu ya. Jadi jika terakhir ya, ini terakhir ya, perlu tadi udah terakhir ya. Nggak apa-apa terakhir, jika ada masalah pokoknya kalian segera melaporkan, jangan sampai kalian diam saja ya. Ada teman kalian juga tadi yang menanyakan masalah teknis tentang masuk di link website tersebut kesulitan, kalian merasa itu takut nanti kalau tidak bisa mengerjakan atau bagaimana, silakan tanyakan saja ya, daripada nanti kalian tidak ikut PTS karena merasa ribet, pusing, mumet, ruwet ya, masuknya nggak bisa, ini gimana caranya begitu ya. Luring pun kamu nggak juga laporkan, terus daring pun juga kamu merasa stres karena ada beberapa hal ya. Salah satunya memang kelemahan daripada internet ya, jaringan internet ya, yang aksesnya memang kadang mudah, kadang susah begitu. Jadi koneksi jaringan yang kalian hadapi sekarang ini itu menjadi kendala ketika masuk di link website ujian atau PTS begitu. Dan kalian tetap sabar ya, jika seperti itu di reload lagi ya, di refresh lagi. Kalau misalnya masih begitu juga HP-nya dimatikan saja, nanti hidupin lagi. Kadang-kadang itu juga hal yang kecil ya, remeh, tapi bisa berhasil begitu ya. Oke, selamat dan semangat terus untuk ujiannya PTS hingga selesai ya. Tetap semangat, jangan ada perubahan untuk pesimis ya atau menyerah ya. Kalian harus tetap banyak-banyak fokus belajar meskipun kondisinya seperti ini ya di rumah. Jadi hebat buat kalian, luar biasa buat kalian. Kalian adalah salah satu penerus bangsa dan para pejuang di masa generasi emas. Tetap semangat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.